Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Evana J. Putri dari kelas PR 4601 dengan NIM 1503220 174. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar tema. Setiap orang pasti ingin meninggalkan sesuatu yang berharga bagi generasi setelahnya, entah itu harta, ilmu, atau amal kebaikan. Namun, sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa warisan terbaik bukanlah harta benda, melainkan petunjuk hidup yang datang langsung dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dua sumber ini bukan hanya pedoman bagi kehidupan pribadi, tetapi juga merupakan warisan agung yang menjaga kemurnian ajaran Islam hingga akhir zaman. Al-Quran, warisan ilahi yang abadi. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ia merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak hanya ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang tidak mungkin salah karena ia berasal dari Allah yang Maha Sempurna. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, seseorang akan menemukan jalan yang lurus dalam hidupnya. Al-Quran sebagai pedoman dan cahaya. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga menjadi cahaya yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan menuju kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Maka dari itu, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akan selamat dunia dan akhirat. Ia bukan hanya bacaan, tapi juga paduan moral, sosial, dan spiritual. Hadis, penjelas dan penyempurna Al-Quran. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga merupakan warisan yang sangat berharga. Hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan menjadi contoh nyata dalam penerapan ajaran Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Artinya, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Alkitab, Al-Quran, dan sesuatu yang semisal dengannya, yakni sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa sunnah Nabi memiliki kedudukan penting sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. Tanpa hadis, banyak perintah dalam Al-Quran yang tidak bisa kita praktikkan secara sempurna. Misalnya, tata cara sholat, zakat, dan haji di kehidupan kita sehari-hari. Warisan yang tak ternilai. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa beliau tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan dua pedoman utama sebagai warisan terbaik. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamastum bihimma kitaballahi wa sunnata nabi. Artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dimaksud dengan warisan terbaik, bukan kekayaan dunia, tapi pedoman hidup yang menuntun ke surga. Implementasi dalam kehidupan.
Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai warisan terbaik berarti kita harus membaca dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan dan sikap, mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Karena warisan terbaik bukan sekedar disimpan, tetapi dihidupkan dalam amal perbuatan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan. Harta bisa hilang, jabatan bisa lenyap, tetapi warisan Al-Quran dan hadis akan abadi sepanjang masa. Selama umat Islam berpegang teguh pada keduanya, kita akan selalu memiliki cahaya petunjuk dan arah hidup yang benar. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat yang mencintai, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.